Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, Ngobras berpalekat, berbicara pemilu lebih dekat ya, santai lebih dekat. Dan kawan Rasika, alhamdulillah ya kita hari ini bisa ketemu lagi di Ngobras berpalekat ya, yang tayang terus insya Allah seperti biasa setiap jam 10 ya sampai selesai. Dan tema kita kali ini kawan Rasika harus tahu juga ya, yaitu dampak putusan MK nomor 135 tahun 2024 terhadap sistem pemilu dan pilkada mendatang. Iya, betul. Iya, dan bersama kita sudah hadir Bapak Fatkudin. Iya. Beliau Ketua Divisi Hukum Pengawasan Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jamil. Alhamdulillah. Sehat, Mas Jamil. Ditanya dulu ya, alhamdulillah Iya. sehat. Pak Fakhudin juga Iya. sehat ya. Alhamdulillah. Kan dilihat senyumnya kan juga kelihatan senyum orang sehat ya. Iya. Losdol tanpa beban ya. Tanpa beban. Ya, dan kawan Rasika yang mau gabung silahkan aja bisa saksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com dan juga bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official dan juga live Facebook KPU Kabupaten Pekalongan ya. Iya, Mas. Oke, Pak Fatkudin ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu secara singkat ini kepada kawan Rasika, apa sih sebenarnya isi pokok putusan MK nomor 135 tahun 2024 ini? Iya, matur nuwun Mas Jamil terkait dengan putusan MK 135 garis miring PUU garis strip 22 Romawi 2024 ini itu terkait dengan yang rame waktu-waktu bulan-bulan kemarin, adanya jeda waktu antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Yang dulu itu di tahun yang sama di 2025 yaitu Februari dan juga November, nanti Grand Design MK 2029 itu ada jeda 2 tahun sampai 2,5 tahun. Artinya pemilu 2029 kemudian untuk pilkadanya itu 2032 maksimal itu. Jadi ada jeda waktu. Menurut MK itu ada beberapa hal yang menjadikan itu harus dijeda karena terkait dengan masalah penyelenggaraan, pemilih yang jenuh dan seterusnya. Begitu Mas Jamil. Iya, terus mengapa putusan ini dianggap penting dan menjadi sorotan publik khususnya bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat? Ya, kami memandang putusan MK ini merupakan bentuk kegelisahan masyarakat yang mana Perludem mengajukan judicial review ke MK bahwa putusan MK nomor 135 2024 ini harus dijadikan sebagai fakta yang wajib dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan undang-undang oleh penyelenggara pemilu. KPU RI beserta turunannya dalam hal ini sebagai pelaksana undang-undang akan menyiapkan evaluasi di 2024 kemarin dan 2019 yang telah lampau dan mitigasi resiko berdasarkan pelaksanaan pemilu sebelumnya tanpa masuk ke dalam ranah pembentukan undang-undang, karena yang membentuk undang-undang kan DPR. Oleh karena itu kami menunggu tetapi menyiapkan segala sesuatunya agar ini menjadi permasalahan yang mungkin muncul pro dan kontra. Kalau panjenengan semua melihat di beberapa podcast yang ada di Indonesia ini, ternyata bahasan 135 itu ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang menyatakan bahwa ini sesuai dengan kesiapan 2029 itu harus betul-betul diperencanakan secara maksimal, tetapi ada yang kontranya adalah ini ada yang mengatakan tidak sesuai dengan falsafah ataupun konstitusi yang ada. Tetapi sekali lagi putusan MK itu adalah harus kita laksanakan, kan begitu Mas. Iya, dan ini menarik sekali ya Pak Fakhudin. Ya. Ternyata salah satu poinnya itu diantaranya itu pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Ya, betul. Kalau begitu ini bagaimana nih dampaknya secara langsung ke penyelenggara pemilu di daerah, misalnya khususnya di Kabupaten Pekalongan ini? Ya, begini Mas. Dalam putusan MK tersebut terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal dapat meminimalkan beban kerja penyelenggara pemilu. Kalau dulu kita selesai pemilu di 2024 langsung garap persiapan pilkada. Itu yang 2024 ya.
Karena di tahun yang sama di 2024 melaksanakan pemilu dan pemilu kada secara berbarengan di tahun yang sama. Tetapi oleh desain MK yang 135 ini ada jeda waktu sampai dengan 2 tahun sampai 2,5 tahun. Artinya kita bisa mempersiapkan secara maksimal, merencanakan maksimal, melaksanakan melaksanakan sosialisasi kepada pemilih secara maksimal, kemudian penyelenggara pemilu juga kita maksimalkan, kemudian untuk pelaksana ataupun partai politik juga menyiapkan calon-calonnya juga maksimal. Artinya begini, terkait dengan ini memang ada dampak 2019 kelelahan yang dilaksanakan oleh KPPS di TPS itu dengan 5 surat suara itu menjadikan mereka itu mempunyai beban mental, beban tenaga, beban waktu untuk menuntaskan itu. Jadi mungkin ini adalah win-win solution dari MK. Mudah-mudahan nanti 2019 dan 2023 nantinya 2032 nantinya itu bisa terjadi pemilu dan pemilu kada yang lebih baik lagi tidak seperti masalah-masalah yang kemarin muncul. Begitu Mas. Baik, terus ini dampaknya sendiri itu terhadap pemisahan pemilu, terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu, khususnya tadi di tingkat daerah tadi. Untuk kualitasnya. Iya betul. KPU ini kan berarti belum bisa menggarap itu karena belum ada regulasi, karena belum ada undang-undang terkait pemilu dan pemilu kada yang amandemen ataupun perubahan daripada hasil MK tersebut. Tetapi sekali lagi kita di daerah hanya menjalankan ketentuan hukum dan peraturan KPU yang ada. Oleh karena itu kami menunggu terkait dengan ini seperti apa yang harus kita laksanakan, tetapi sekali lagi kita tetap mempersiapkan segala sesuatunya yang nanti itu bisa memberikan dampak yang baik di 2029 sampai dengan 2032 untuk pemilu dan pemilu kada nantinya Mas. Iya, kita berkaca pada pemilu serentak ya 2019. 2019. Itu kan dalam sejarah penyelenggaraan pemilu serentak itu banyak petugas yang kelelahan, bahkan meninggal dunia. Nah, putusan ini juga bisa menjadi jawaban untuk mengurangi risiko itu. Karena kan dampaknya juga masyarakat akhirnya kurang begitu simpati ya, sampai petugas meninggal ini gimana kerja KPU kan mesti sorotan itu tetap ada. Ya, putusan MK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam hal ini untuk mengoptimalkan hal-hal yang ideal dalam pemilu. Di antaranya mulai dari pengaturan waktu, kemudian ada desain keserentakan, karena kalau yang dulu itu serentak di tanggal yang sama, kemudian di 2024 itu ada pemisahan antara pemilu dan pemilu kada, tetapi di tahun yang sama hanya berbatas Februari sampai November itu berapa bulan. Tetapi yang 2029 nanti itu MK dalam hal ini menyiapkan segala sesuatunya agar desain pemilu dan pemilu kada yang ada jeda itu mempunyai waktu, mempunyai perencanaan yang cukup matang, termasuk faktor kelelahan KPPS itu juga diminimalisir. Karena yang dulu 2019 kami catat datanya ada 894 petugas itu meninggal dunia, 5.175 petugas penyelenggara mengalami masalah kesehatan saat menjalankan tugas mereka. Maka KPU dengan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan itu menuntaskan itu dan banyak sekali Mas. 2019 itu ya. Walaupun di 2024 itu menurun drastis, di Pekalongan sendiri tidak ada yang sampai meninggal, kecuali memang di mana itu Ndoro itu ada pasca apakah ada faktor kelelahan dan sebagainya, mau kuliah ketabrak kecelakaan Mas. Iya, ini tragedi nasional ya. Iya, tetapi serentak itu ya. Bukan saat pemilunya seperti 2019, tetapi yang 2024 itu pasca itu apakah memang karena kelelahan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi impact itu yang harus kita netralisir, minimalisir agar pemilu dan pilkada nantinya itu tidak ada orang yang aku meh daftar PPS, KPPS itu takut. Iya. Kan itu. Oh iya, bisa itu jadi kan? karena bisa jadi. Ojo kesel nanti iya, lembur. Kesel 5 surat suara lembur seperti tahun 2019 ya kan. Betul, takutnya itu. Itu trauma, itu menimbulkan trauma karena sampai lembur pagi, kelelahan ya, ada yang sakit kemudian meninggal. Kalau yang tadi itu kan di luar di luar. Ya walaupun apakah ada memang faktor kelelahannya, tetapi di luar itulah. Kalau disambung-sambungkan bisa jadi kecapean,
nggak fokus terus di jalan. Betul. Oke, terus itu kan kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu ya kan. Nah, terus kalau keuntungannya buat masyarakat secara langsung, ini terutama masyarakat pemilih dengan adanya pemisahan jadwal ini. Kalau tadi kan lebih kaitannya dengan penyelenggara pemilu. Iya, betul. Ini masyarakat pemilih, keuntungannya apa sih? Yang pertama, KPU ataupun penyelenggara dalam hal ini akan lebih fokus, punya jeda waktu untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, edukasi politik yang lebih kontekstual, karena kemarin bagaimana kita akan mengedukasi terkait dengan pilkada, tetapi pemilunya saja belum tuntas. Februari, Maret, April kita masih menyiapkan rekap-rekap untuk yang pemilu. Mulai April, Mei, Juni sampai seterusnya kita harus menyiapkan segala sesuatunya pemilu kada. Maka itu menjadikan kita fokus di tugas tupoksi yang menyiapkan segala sesuatunya itu. Tetapi untuk yang saat ini nanti 2029 seterusnya itu desainnya adalah kita ada cukup waktu rentang 2 tahun sampai 2,5 tahun. Artinya KPU mempunyai waktu untuk bagaimana mengedukasi pemilih agar mereka itu lebih mengedepankan pemilih menjadi yang berintegritas, cerdas, kemudian yang rasional, bahkan memilih sesuai dengan hati nuraninya, kan begitu. Ada waktu untuk itu. Ya, tapi pemisahan jadwal pemilu ini kan otomatis harinya juga beda. Iya, artinya beda. Masyarakat kan harus meluangkan waktu 2 hari ya kan. 2 hari di 2 tahun yang selanjutnya, Mas. Oh, 2 tahun selanjutnya. Jeda waktu. Misalkan 2029 di bulan Februari misalkan. Berarti 2032 itu baru pemilu kada. Jadi kan ada jeda waktu yang luar biasa panjang untuk bagaimana memaksimalkan masyarakat itu untuk bisa aktif kembali bagaimana memilih seperti pemilu yang kemarin, kan begitu. Jadi pemisahan jarak 2 tahun itu yang pertama apa dulu? Pemilu dulu. Berarti Pemilu dulu. mulai dari presiden, kemudian DPR RI, kemudian DPD, itu yang awal. Yang awal. Kemudian ada lagi DPD yang DPD, terakhir. ya. Kemudian yang nanti di pemilu kada mulai grand design-nya dari MK itu adalah mulai dari gubernur, bupati atau wakil bupati wali kota, kemudian DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Jadi ini 3-4 ini kembali, 3 ke dalam 4. Terpisah, jadi juga betul. prosesnya juga mungkin lebih teliti, kemudian masyarakat juga enggak waktunya itu loh nyoblos tuh asal-asalan bisa jadi. Yang terpenting ya kan? Begini lagi, bahwa visi misi calon kepala daerah yang pemilu kada itu mereka bisa betul-betul cek betul, mereka bisa inventarisir betul, karena ada waktu 2 tahun pasca itu, Mas. Yang kemarin kan hanya 2 bulan untuk bagaimana mengetahui calon pemimpin yang pilkada, gubernurnya seperti apa, kemudian wakil gubernurnya serta bupatinya, wakil bupati seperti apa, itu hanya rentang waktunya kan hanya berapa bulan. Hanya kalau yang nanti 2 bulanan ya. Jeda 2 tahun itu mereka mempunyai pemikiran bahwa visi misi yang baik seperti apa. Karena yang 2024 misalkan contoh kemarin batasan untuk kampanye saja kan terbatas. Terbatas. Kemudian untuk debatnya hanya minimal 1 kali. 2 kali 3 kali justru malah mengurangi waktu kita untuk menyiapkan surat suara, kemudian pelipatan dan seterusnya, kan begitu. Oke, terima kasih nih Pak Fadzudin. Dan kawan Rasika yang mau nanya-nanya juga boleh bisa WA di 08564 773 1111. Nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Bio HSA, sumbernya vitamin. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo.
Ngapain sih, Pak? Lihat-lihat. Penting nih. Oh, anak kecil. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf, Bu. Di kelas sekarang cuma pemilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Lihat teman-temanmu, Bayu. Mereka semua senang ikut memilih. Iya, Bayu. Memilih ketua kelas itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Halo, aku SP, Satria Pemilu. Bayu, pemilihan ketua kelas itu penting. Selain mencari pemimpin dengan cara benar, kamu juga belajar berdemokrasi. Seperti juga pemilu untuk memilih presiden, anggota dewan, dan kepala daerah. Biar tidak salah pilih ya SP, kita harus memilih. Pilih yang adil, jujur, dan tidak korupsi. Pas, jempol sekali. Asiknya ikut memilih. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo. Ngapain sih, Pak? Lihat-lihat. Penting nih. Oh, anak kecil. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf, Bu. Di kelas sekarang cuma pemilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Lihat teman-temanmu, Bayu. Mereka semua senang ikut memilih. Iya, Bayu. Memilih ketua kelas itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Halo,
USB Satria Pemilu. Bayu, pemilihan ketua kelas itu penting. Selain mencari pemimpin dengan cara benar, kamu juga belajar berdemokrasi. Seperti juga pemilu untuk memilih presiden, anggota dewan, dan kepala daerah. Biar tidak salah pilih ya SP, kita harus memilih. Pilih yang adil, jujur, dan tidak korupsi. Pas, jempol sekali. Asiknya ikut memilih. Lihat ada robot SP di luar. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat dan tentu tema kita masih sama ya. Ya. Tadi dampak putusan MK nomor 135 garis miring PUU 22 Romawi garis miring 2024 ya terhadap sistem pemilu dan pilkada mendatang. Dan kawan Rasika, kita masih bersama Bapak Fatkhuddin, beliau Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, kita mau bicarakan soal itu ya. Plus minus Ya. kebijakan itu kan pasti ada Ya, plus betul, minusnya betul. ya. Nah, kalau tadi kita bicara manfaat, nah sekarang saatnya kita bicara tantangan. Iya. Karena ada manfaat tantangannya, karena Betul, ada betul. perubahan itu kan mesti ada tantangan yang berbeda dibanding sebelumnya. Ini apa beban terbesar KPU ketika harus menggelar dua pemilu besar dalam waktu terpisah? Oke, matur nuwun Mas Samuel. Pemisahan pemilu dan pemilu kada ini tidak datang tanpa konsekuensi, pasti ada konsekuensinya. KPU menghadapi tantangan anggaran dan sumber daya yang tidak kecil. KPU akan mengelola dua proses pemilu besar dalam rentang waktu yang cukup berdekatan, yaitu 2 tahun sampai 2 tahun setengah lah berarti. Lengkap dengan 2 tahap logistiknya ada 2, perekrutan petugasnya 2 kali, 2 kali siklus pengawasan, kemudian dukungan anggarannya juga harusnya besar karena pemilu dan pilkada yang rentangnya 2 tahun setengah itu sudah ada perencanaan 2 tahun ya berarti kan, untuk menyiapkan segala sesuatunya itu, sehingga efisiensi ini menjadi isu krusial yang tidak bisa diabaikan, yang sekarang digembar-gemborkan oleh pemerintah bahwa harus efisiensi dan seterusnya, tetapi ada konsekuensi yang harus ditanggung nanti pasca putusan tersebut, ada jeda 2 tahun itu. Tapi kalau secara umum ya masih sama, karena di 2024 misalkan contoh pemilu itu Februari, pemilu adanya November 2024 yang tahun yang sama, artinya ada 2 agenda yang sama, tetapi yang nantinya itu ada pemisahan selama 2 tahun, artinya bisa mempersiapkan APBN ataupun APBD secara maksimal di 2 tahun tersebut. KPU juga harus menghadapi kompleksitas baru dalam hal perencanaan, karena yang dulu itu bisa digabung dengan kemudian di perencanaan yang sama, koordinasi antar lembaganya juga gabung sekaligus. Kalau yang nanti 2 tahun setengah ya berarti harus datang kembali untuk koordinasi pemilu di 1 tahun kemudian atau hampir 2 tahun kemudian kita koordinasi lagi terkait dengan persiapan pemilu kada. Hal-hal itu yang menjadi mungkin ada tantangan di penyelenggara dalam hal ini agar beberapa hal itu bisa berjalan dengan sukses. Yang terpenting lagi tantangannya harus ada undang-undang pemilu dan pilkada yang sudah tuntas agar pelaksanaan 2029 itu bisa kita cermati secara mulai dari sekarang kan begitu. Iya. Tadi ngomongin soal anggaran betul. Karena terpisahnya jauh, kemudian butuh perencanaan. Tadi berarti ada kebutuhan logistik 2 kali lipat. 2 kali, kemudian PPK-nya juga yang dulu kan gabung. Nah itu KPU menyikapi efisiensi anggaran ini, karena tadi kan anggarannya harusnya nambah.
tapi belum tahu kan anggarannya nanti nambah atau enggak. Jadi kalau misalnya anggarannya tetap, karena kan ada efisiensi anggaran negara, ya kan. Terus menyikapinya gimana? Tantangan untuk menyikapi ini? Atau udah dipersiapkan atau udah nanti nunggu apa keputusan dari pusat ini anggarannya gimana, baru berpikir untuk mengelola anggaran? Menurut kami grand design awalnya adalah pemisahan pemilu dan pemilu kada 2 tahun 2,5 tahun ini. Saya kira adalah langkah progresif dari pemerintah yang harus patut kita apresiasi. Itu yang pertama. Ini membuka peluang untuk bagaimana memperkuat demokrasi di Indonesia. Jadi kalau tujuannya sudah baik seperti itu, saya kira apapun tantangannya termasuk efisiensi anggaran dan seterusnya itu bisa kita laksanakan tanpa ada permasalahan yang bisa memunculkan itu, karena punya tujuan yang luar biasa, yaitu demokrasinya agar lebih baik, kan begitu. Kemudian bagi KPU Kabupaten Pekalongan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki manajemen kita, mengurangi beban kerja yang selama ini berat, sekaligus tantangan besar dalam penyesuaian regulasi sumber daya dan koordinasi. Terkait penganggaran, kita masih sekali lagi harus menunggu regulasi dan instruksi dari KPU RI. Jadi tidak serta-merta kita akan menyampaikan bahwa oh ini ternyata besar, ternyata kok kemampuan negara hanya seperti kemarin misalkan, ya kita harus maksimalkan itu, menyesuaikan dengan anggaran. Betul ya, harus menyesuaikan dengan anggaran. Berjalan ya. Saya yakin KPU RI pun akan bijak terkait dengan menyikapi hal-hal tersebut, termasuk membuat undang-undangnya pun pasti akan bijak. Iya, karena peralihan ini kan pemilihan pemilu yang terpisah ini kan nanti kan tadi petugasnya kan mungkin harus seleksi lagi kan 2 tahun jedanya kan. Kalau kemarin kan masih lanjut, hanya nambah berapa bulan saja kan begitu. Pencocokan data pemilih juga kan kurun waktu 2 tahun kan ada yang pindah atau apa ya kan? Betul. Itu artinya kendala-kendala teknis kayak gitu udah udah dipikirkan, udah disiapkan antisipasinya. Sudah ada mitigasi resiko dari KPU untuk memitigasi itu. Ya, kemudian apakah KPU Kabupaten Pekalongan ini sudah menyiapkan itu apa langkah-langkah antisipasi meski regulasi teknisnya itu belum keluar? KPU Kabupaten Pekalongan telah melakukan beberapa upaya, mulai dari penguatan SDM di lingkungan kami itu. Setiap sekarang ini misalkan tahapan, setiap hari itu ada kegiatan Zoom untuk BIMTEK kegiatan mulai PPDB, DPB, kemudian ada dari teknis, kemudian sosialisasi kepada pemilih, baik pemilih pemula maupun pemilih seterusnya. Bahkan di hukum di divisi kami, setiap minggu itu ada pembahasan terkait mitigasi resiko yang hasil putusan MK. Misalkan yang kemarin kita baru bahas di di Kabupaten Buru itu ada masalah apa, kita cari permasalahannya apa agar tidak terjadi di pemilu atau pilkada di Kabupaten Pekalongan, misalkan itu. Kemudian mitigasi resiko dan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Misalkan ini kemarin juga kita baru laksanakan di hari Jumat, kita koordinasi dengan Dandim, mulai dengan Kajari baru, kemudian dengan nanti kita akan koordinasi dengan Pak Kapolres yang baru juga terkait dengan itu, agar nantinya KPU itu dapat menyelenggarakan pemilu itu secara demokratis, berkualitas, integritas, serta tetap menjaga keberlanjutan tata kelola pemerintahan. Karena sekali lagi koordinasi itu harus menjadi poin penting agar beberapa hal yang nanti muncul miss kemarin ataupun yang nanti akan kita laksanakan ke depan itu bisa terkomunikasi dengan baik. Itu yang paling penting, karena melihat regulasi yang belum ada, kita berandai-andai seperti apa, justru malah nanti menjadi bumerang kan gitu, Mas. Bisa jadi, karena bumerang itu kan senjata Australia. Iya, betul. Sama grup band Jawa Timur. Iya, bumerang itu nanti balik ke kita sendiri, ya kan? Iya. Ya, berarti nunggu dulu ya kan? Tetap nunggu ya kan? Regulasinya kalau seperti kita udah apa. siapkan ini terus malah muspro nanti Betul. Iya, masih kaitannya dengan pemisahan sistem pemilu dan pilkada mendatang ini. Ya. Dalam putusan MK itu kan disebut juga tentang pentingnya partisipasi masyarakat. Betul. Nah, ini menurut Pak Fathuddin, strategi apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan untuk menjaga
antusiasme pemilih agar tidak jenuh dengan agenda politik yang padat. Iya. Ya karena masyarakat biasanya betul. Kadang capek ini lagi nyoblos lagi aku nyoblos gitu 5 opo. surat suara kan Iya. begitu ya. Yang kemarin itu 2024 2019 nyoblos pemilu 5 surat suara kan. Iki sapa men calone kenal loh. Iya. Itu ya. Jadi begini Mas, untuk partisipasi masyarakat itu memang menjadi pertimbangan penting oleh MK kenapa ada jeda pemilu dan pemilu kada. Kalau yang 2024 pemilu masih terasa hangat, ternyata kita harus menyiapkan pemilu kada. Misalkan dari sisi pemilih, wah nembe wengi nyoblos kok Pak nyoblos meneh. Tetapi kalau yang nanti 2029 desainnya adalah 2029 itu memilih pemilu, kemudian yang 2 tahun setelahnya 2032an misalkan itu mereka baru memilih yang pemilu kada. Artinya tidak jenuh, ada jeda waktu untuk mereka. Loh, aku nembe wingi milih kok iki kon milih meneh. Nah, ini berarti pentingnya edukasi politik ya. Betul. Ini kan menjadi kunci penting. Iya, betul. Nah, ini betul bagaimana KPU Kabupaten Pekalongan akan memanfaatkan momentum pemisahan pemilu ini untuk memberikan pendidikan pemilih yang lebih efektif dan kontekstual. Nah, iya. Ini juga tantangan tersendiri. Iya, kan? memang betul. Kita gandeng dengan Rasika untuk menyuarakan bahwa ternyata nanti pemilu dan pemilu kada ke depan ini berbeda nih. Kemudian kita juga di non tahapan ini gencar-gencarnya untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan pemilih ataupun dia itu sebagai pemilih pemula agar nanti tahu di 2029 itu mereka mempunyai hak pilih kepada masyarakat lewat sekolah-sekolah ini Mas. Nanti kita akan masuk ke sekolah-sekolah terkait dengan pelaksanaan sosialisasi pesantren-pesantren dan hal-hal yang lainnya, walaupun sekali lagi itu non budgeter pun kita laksanakan. Artinya tanpa ada biaya, kita kerjasama dengan pihak dinas pendidikan, pihak Kemenak, kemudian pondok pesantren untuk bisa kita hadir ke sana saat misalkan ada pembelajaran P5 ataupun saat upacara setiap hari Senin atau Sabtu gitu ya. Kita masuk ke sana untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini kepada masyarakat pemilih pemula itu agar mereka ikut melek informasi bahwa oh saya itu nanti di 2009 sudah mempunyai hak pilih nih. Seperti apa sih pemilunya ke depan? Oh ternyata ada jeda waktu 2 tahun 2,5 tahun agar mereka tahu itu. Ya. Iya, di tengah keterbatasan anggaran tetap semuanya kita laksanakan. Kita laksanakan. Di antaranya melalui Zoom itu ya. Ada Zoom untuk yang dari provinsi sampai dari RI provinsi melaksanakan itu, kita juga datang ke sekolah-sekolah untuk bisa menyuarakan bahwa pemilu itu seperti apa, demokrasi itu seperti apa dan seterusnya. Jadi harus kerjasama ya. Iya. Kita sebagai KPU mungkin sebagai narasumber. Betul. Terus mereka panitia gitu ya, sehingga betul. kita nggak perlu anggaran, cuma datang aja. Atau kita saat itu menjadi pembina upacara saat upacara rutin kan bisa. Oh iya. Banyak ataupun cara saat pemilihan OSIS nanti kita sudah banyak beberapa surat yang menyampaikan saat pemilihan OSIS sebelumnya dikasih materi dari KPU. Oh iya. Bagaimana memilih. Dan itu juga udah berlangsung kan? Iya, sudah berlangsung. Ada beberapa yang nanti di bulan Januari kan, beberapa OSIS itu nanti Januari dan seterusnya. Iya. Oke, kemudian dari tinjauan dari sisi hukum ini. Ya. Apakah putusan MK ini otomatis berlaku atau masih menunggu revisi undang-undang pemilu dan pilkada oleh DPR RI dan pemerintah? Iya, putusan MK ini kan sifatnya final dan mengikat. Artinya final itu berarti harus dilaksanakan walaupun ada belum terinci. Tetapi sekali lagi bahwa terkait dengan proses revisi inilah yang mengatur bagaimana pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah itu diwujudkan secara teknis, karena putusan MK itu hanya memberikan dasar konstitusional untuk memisahkan keduanya, bukan merincinya. Yang merinci itu nanti tugasnya undang-undang, tugasnya peraturan-peraturan yang mungkin di bawah dari putusan MK itu, Mas. Ya, kemudian jika revisi undang-undang dan PKPU belum segera selesai, betul. Ini apakah berpotensi menimbulkan kerancuan di tingkat pelaksanaan khususnya di daerah? Saya kira terkait dengan ini pembentuk undang-undang pasti sudah menyiapkan draft waktunya untuk bagaimana menyiapkan itu, karena tidak hanya hasil putusan itu implikasinya tidak hanya di undang-undang pemilu saja, Mas.
minimal ada, saya hitung itu ada 5 undang-undang yang harus direvisi. Misalkan Undang-Undang Pemilu 2017 itu harus direvisi, Undang-Undang Pilkada 2015 itu harus direvisi. Kemudian ada lagi Undang-Undang Parpol. Parpol itu kan yang 5 tahun sekali itu harus direvisi menjadi 5 tahun dan 2 tahun, maka harus direvisi. Ada lagi Undang-Undang Pemda, bagaimana menyiapkan jeda waktu 2 tahun DPRD itu kan juga harus banyak penyesuaian. Yang kelima, jabatan legislatif juga harus tupoksi DPR juga harus direvisi. Jadi saya kira ada penambahan waktu 2 tahun untuk DPRD kota, yang kabupaten, provinsi dan juga provinsi. kabupaten kota. Ya, oke. Pak Fatudin, nanti kita lanjutin lagi. Kawan Rasika tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap, Iva Rosita, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno, bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menggelar pilkada pada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pilkada serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan. Gelaran Pilkada serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, KPU telah berhasil menggelar pemilu dan pilkada secara serentak dengan lancar, demokratis, dan berintegritas. KPU melayani. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada. Di Rasika, apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita
tadi dan Pak putusan MK nomor 135/PUU 22 Romawi /2024 terhadap sistem pemilu dan pilkada mendatang. Dan kita masih bersama Bapak Fathuddin. Iya Pak, kita ngobrolin soal tadi ya sistem pemilu dan pilkada yang mendatang ya. Nah ini kan urusan pemilu pilkada ini kan bukan cuma sekedar urusan pihak penyelenggara, terutama betul. KPU bersama badan ad hoc dan pihak-pihak terkait lainnya. Tapi ini kaitannya dengan masyarakat yang nggak hanya datang ke TPS terus nyoblos ya. Betul. Tapi bagaimana masyarakat itu bisa ikut mengawal proses pemilu agar lebih transparan dan berintegritas. Itu kan perlu edukasi juga. Iya, kami juga selalu menyampaikan kepada masyarakat tugas pemilih itu tidak hanya ataupun tugas masyarakat itu tidak hanya datang coblos pulang kemudian mereka antipati terkait dengan apa yang menjadi harus mereka laksanakan. Selain mencoblos di PS, masyarakat itu harus bisa menjaga integritasnya mereka. Kemudian yang kedua, transparansi pemilu dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pemantauan. Artinya masyarakat itu punya andil bagaimana memantau proses-proses pemilu dan pemilu kada itu agar berjalan ini lebih baik. Kemudian melaporkan pelanggaran pemilu, misalkan ada pelanggaran-pelanggaran ya mereka harus siap melaporkan ketika ada hal-hal tersebut karena bagaimanapun peserta atau mungkin gimana? Baik peserta pemilu atau yang menurut mereka atau itu mungkin pelanggaran penyelenggara. Apapun itu mereka bisa mengadukan itu ke situs-situs resmi misalkan ke Bawaslu, kemudian menyampaikan misalkan terkait dengan kode etik penyelenggara kepada kami untuk kita urus kode etiknya seperti apa. Itu kalau ada pelanggaran buka pengaduan juga iya, KPU buka ya. pengaduan. Jadi nggak harus ke Bawaslu. Iya, terkait beberapa hal itu ada ranah domain KPU sendiri, ada domain di Bawaslu. Tetapi kalau yang misalkan nih ada KPPS melakukan kecurangan misalkan, harus kemana? Selain kepada Bawaslu, kita bisa menyampaikan ke kami agar kita proses terkait dengan pengawasan internal yang harus kita laksanakan. Iya. Kemudian selain itu aktif dalam pendidikan politik yang mendorong partisipasi. Misalkan begini, masyarakat itu juga, selain mereka nyoblos itu juga harus ngajak, oh ayo dek, anaknya, kemudian dan seterusnya istrinya, bagaimana kita akan menjadi negara yang baik ketika pemimpin kita yang kita pilih itu harus menjadi baik. Kita harus memilih orang-orang yang baik kan begitu. Hal-hal itu harus menjadi masukan bahwa itu adalah tugas masyarakat juga, bukan hanya tugas pemerintah, tugas KPU, tugas Bawaslu, bukan itu, tetapi masyarakat harus punya andil terkait itu, serta aktif menyampaikan aspirasi ke partai politik dan pemerintah, misalkan seperti dengan cara yang baik ya, terutama ada beberapa hal jalan yang berlubang dan sebagainya, monggo menyampaikan dengan aspirasi yang baik kepada pemimpin mereka. Jadi hal-hal ini bisa menjadi pengetahuan kepada masyarakat bahwa mereka itu tidak hanya 1 menit 2 menit nyoblos setelah itu tidur selama 5 tahun tidak. Iya, tetapi makanya harus bisa itu. Di antaranya ada lapor bupati juga, itu kan hal-hal itu bisa menjadi masukan juga masyarakat. ya. Masukan dan kritik atau saran ya. Betul. Oke, closing statement ini Pak Fathuddin. Terakhir, pesan apa yang ingin Pak Fathuddin sampaikan kepada masyarakat Pekalongan terkait pentingnya menyikapi putusan MK ini dan tetap berpartisipasi aktif dalam pemilu maupun pilkada mendatang. Silakan. Terima kasih Mas Jamil. Di akhir ataupun penutup ini kami akan menyampaikan bahwa pemisahan pemilu itu adalah peluang emas dan KPU akan menjadi garda terdepan yang menentukan keberhasilan transformasi tersebut agar di Kabupaten Pekalongan terutama itu bisa menjadi lebih baik lagi. Peran serta masyarakat dalam pemilu bisa diperkuat dengan meningkatkan edukasi pemilih, kemauan untuk terlibat dalam pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Masyarakat juga dapat ikut andil dalam proses pendidikan pemilih karena tidak hanya di penyelenggara saja, masyarakat juga bisa menyampaikan pemilih yang baik itu seperti apa dan seterusnya. Kemudian terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan pemilu serta memberikan saran dan kritik mengenai jalannya pemilu itu secara baik. Terima kasih kepada pendengar Rasika FM yang setiap Jumat ya stay tune di Rasika 88,9 FM ini pukul 10 sampai 11. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan dan juga pengetahuan lebih kepada masyarakat. Dan jangan lupa gunakan hak pilihnya di hari Rabu-Rabu yang mendatang seperti yang bulan kemarin kami sampaikan. Pemilu dan pemilu kada
insya Allah akan dijelaskan di hari Rabu. Di hari Rabu ya, Iya. udah dijelaskan kenapa hari Rabu Iya, ya. betul. Oke, luar biasa. Siap. Terima kasih banyak Pak Fadudin Siap. untuk hadirnya dan untuk penjelasannya yang sangat lengkap siap. detail ini ya. Semoga pendengar Rasika FM makin paham tentang dampak putusan MK ini terhadap pemilu dan pilkada mendatang. Iya. Dan kawan Rasika jangan lupa ya, gunakan hak pilihmu karena satu suara menentukan masa depan negeri. Iya, Dan betul. kita jumpa lagi di Ngobras Berpalekat Siap. Jumat depan insya Allah. Terima kasih kawan Rasika untuk kebersamaannya, untuk terus menyimak Ngobras Berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Sekaligus mengakhiri jumpa kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Fadudin. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Siap, amin, dilancarkan amin, tugas, amin, dimudahkan amin. semuanya. Amin. Dan akhirnya saya Jamil Suka-Suka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 FM Rasika Pekalongan.